Kalau bukan karena Engkau yang terus-menerus menginginkan kami tidak tahu kami ada di mana hari ini. Karena kami seringkali melupakan Engkau, lari dari Engkau. Tapi kami bersyukur Engkau tidak pernah lelah untuk mencari kami. Engkau tidak pernah menyerah untuk menemukan kami. Dan Engkau tidak pernah kalah. Engkau menghancurkan semua halangan untuk mendapatkan kami menjadi milik-Mu dan Engkau menjadi milik kami. Dan kami bersyukur ya Tuhan, hidup kami adalah anugerah, sepenuhnya anugerah dari Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa kiranya Roh-Mu yang kudus bekerja melampaui kata-kata hamba-Mu, melebihi apa yang mampu kami doakan atau pikirkan. Kami sungguh berdoa kiranya pemberitaan firman menjadi momen perjumpaan pribadi kami bersama dengan Tuhan. Perjumpaan yang akan mengubahkan hidup kami. Kiranya Injil Yesus Kristus yang benar dan menyelamatkan, kematian dan kebangkitannya, penebusannya yang sempurna dan beranugerah, kiranya diberitakan sejelas-jelasnya di antara kami. Terima kasih Tuhan, sampaikan isi hati-Mu, kami rindu untuk mendengarkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Silakan duduk kembali. Shalom semuanya. Ya, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Wah, luar biasa ya, hari ini warnanya cerah semuanya. Luar biasa ya. Oke, bagi yang belum kenal saya, nama saya Yakub Trihandoko. Ya, Yakub Trihandoko, saya adalah gembala senior atau lebih tepatnya lead pastor dari beberapa gereja lokal yang ada di Surabaya maupun di Batam, yang namanya Reform Exodus Community atau disingkatnya REC. Kalau di Surabaya ada 5 cabang, di Batam ada 1. Dan saya juga pemimpin dari sebuah pelayanan para church di luar gereja yang bernama Grace Alone Ministry. Grace Alone Ministry atau GRAMI fokusnya pada 4 hal, LEAP, lompatan gitu. Leadership, Evangelism, Apologetics, and Preaching. Kepemimpinan, penginjilan, apologetika, dan khotbah. Mungkin bagi kita yang masih asing adalah apologetika. Apa itu apologetika? Jadi apologetika itu adalah pelayanan bagaimana kita memberikan jawaban yang rasional kepada orang lain yang meragukan maupun yang menyerang iman Kristen. Jadi kita ini kan harus tahu what we believe. Setuju? Jadi Kristen itu harus tahu what we believe dan kita juga harus tahu why we believe what we believe. Kita harus tahu mengapa kita percaya apa yang kita percayai. Tapi tugas kita tidak berhenti sampai di situ. Tugas kita ada lagi, yaitu bagaimana kita memberitahu orang lain apa yang kita yakini. Jadi bukan cuma know what we believe, tetapi juga know why we believe what we believe. Juga know yang terakhir itu adalah know how to tell others what we believe. Nah nanti kalau ada orang yang keberatan misalnya tanya, memangnya kitab suci yang paling benar cuma Alkitab? Nah bagaimana cara kita menjelaskan itu? Seperti tadi malam saya memimpin seminar judulnya Jika Hanya Ada Satu Allah, Mengapa Muncul Banyak Agama? Nah itu pertanyaan-pertanyaan begitu yang menjadi kesukaan saya. Jadi beberapa orang seringkali bergurau mengatakan saya ini suka kesusahan gitu, suka kesulitan gitu. Karena saya memang bergumul dengan pertanyaan-pertanyaan yang rumit-rumit tentang kekristenan dan itu namanya apologetika. Nah kurang lebih begitu bagi yang belum kenal saya. Nah hari ini saya akan memulai khotbah saya dengan sebuah pertanyaan. Nah pertanyaannya begini, perubahan besar apa yang signifikan yang terjadi pada waktu kita menjadi Kristen? Apa yang berubah secara signifikan pada waktu kita menjadi Kristen? Terima kasih untuk jawabannya, saya setuju. Yang lain mungkin? Apa yang berubah secara signifikan pada waktu kita menjadi Kristen? Saya perlu tanya ini. Karena khotbah saya hari ini itu bicara tentang pertobatan yang sejati. Bagaimana kita bisa tahu seseorang itu benar-benar telah bertobat? Ada sebuah perkampungan di kepulauan. Saya baru tahu dari seorang misionaris juga beberapa waktu yang lalu. Kampung itu Kristen semua, tapi tidak ada yang bertobat. Saya tanya, kok bisa Kristen tapi tidak ada yang bertobat? Karena pada waktu G30 SPKI dulu, orang itu ketakutan kalau nggak punya agama, kalau tidak memilih satu agama yang sudah ada, nanti dipikirnya itu komunis.
Padahal belum tentu komunis kan, siapa tahu cuma ateis saja gitu kan. Tapi pada zaman itu Bapak Ibu yang sudah cukup tua, umurnya 40 tahun ke atas, pasti mengetahui masa-masa periode itu sangat mencekam sekali. Kalau kita dengar dari orang tua kita ya waktu itu, bahwa kalau ada orang nggak punya agama, itu dianggap komunis, nanti bisa tiba-tiba mati begitu kan. Tiba-tiba hilang itu, nggak ditemukan jasadnya. Nah di pedalaman itu akhirnya mereka itu kumpul. Lalu mereka itu musyawarah. Kita ini harus ngambil satu agama nih. Agamanya apa? Lalu mereka putuskan gini aja deh. Yang memperbolehkan makan babi apa? Kristen. Ya udah kita Kristen aja katanya gitu. Ngerti maksudnya? Karena kalau Buddha nggak makan kan. Kalau Buddha nggak boleh makan semua daging kan begitu. Kalau Islam kan daging babi dianggapnya haram gitu kan. Terus mereka pikir yang boleh makan babi apa nih? Kristen. Ya udah kita Kristen semua aja gitu. Apa alasan saudara menjadi Kristen? Ini pertanyaan penting. Mengapa saudara pada waktu itu menjadi Kristen? Apa sih pertobatan yang sesungguhnya yang kita bisa temukan dalam diri orang lain? Dan mari sekarang kita membaca Filipi pasal yang ketiga. Filipi pasal yang ketiga ayat 7 sampai yang ke-11. Kita membaca bersama-sama Filipi pasal yang ketiga ayat 7 sampai yang ke-11. Kalau sudah menemukan mari kita membaca 1, 2, 3. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Ayat 10, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Amin. Amin. Di sini Paulus sedang memberitahu jemaat Filipi yang menghadapi sebuah persoalan yang sangat penting. Yaitu ada ajaran-ajaran sesat. Ajaran-ajaran sesat ini adalah dari orang-orang Yahudi. Jadi kan jemaat Filipi itu sebagian dulu adalah orang-orang Yahudi. Ingat pada waktu Paulus pertama kali memberitakan Injil di provinsi Makedonia, di Kisah Rasul 16. Nanti pulang baca Alkitabnya ya. Di Kisah Rasul 16 Paulus pergi ke provinsi Makedonia. Pertama kali yang dia kunjungi adalah kota Filipi. Dan pada waktu dia pertama kali mengunjungi kota Filipi, yang dikunjungi oleh Paulus adalah rumah ibadat Yahudi, yaitu sinagoge. Dan Paulus juga diterima dengan baik di sana. Sebagian jemaat Filipi itu adalah orang-orang Yahudi. Setelah mereka bertumbuh di dalam Tuhan, lalu muncul masalah. Orang-orang Yahudi lain yang tidak Kristen, yang ada di kota Filipi, berusaha untuk memprovokasi jemaat ini. Berusaha untuk mengatakan begini, kamu itu ya, umat pilihan itu adalah kita orang Yahudi. Dan kita orang Yahudi harus bersunat, harus menaati Taurat supaya kita selamat. Jadi kita harus bersunat, menaati Taurat supaya kita selamat. Jadi mereka tuh menganggap dirinya, kita ini lebih murni umat pilihan daripada kamu. Nah Paulus selalu menulis Filipi pasal yang ketiga tadi. Paulus mengatakan hati-hati, itu adalah penyunat-penyunat yang palsu. Lalu Paulus menceritakannya luar biasa. Kurang lebihnya begini. Kalau memang benar manusia itu bisa selamat gara-gara bersunat dan gara-gara melakukan Taurat, Paulus bilang, maka aku orang pertama yang akan selamat. Kenapa? Karena di ayat 4 sampai ayat yang ke-6, Paulus cerita siapa dia dulu. Dia mengatakan begini, aku ini dari keturunan Benyamin. Wah, keturunan Benyamin itu pasti lucu orangnya. Bukan ya, itu Benyamin pelawak ya. Lain ya. Yang tertawa berarti umurnya di atas 40 tahun ya. Yang nggak paham nggak apa-apa. Yang nggak paham nggak apa-apa ya gitu kan. Oke. Nah, suku Benyamin itu adalah suku bangsawan, saudara. Suku bangsawan karena raja pertama orang Israel yaitu Saul berasal dari suku Benyamin. Dan Saulus bilang, saya ini orang bangsawan dan saya disunat pada hari yang ke-8. Wow, keren banget. Bayi itu kalau lahir ya, hari ke-8-nya langsung disunat, saudara. Langsung disunat, nggak perlu izin.
Pokoknya kalau laki langsung disunat. Dan Paulus bilang, aku disunat hari ke-8. Terus dia bilang begini, kalau masalah menaati hukum Taurat, aku orang Farisi. Orang Farisi itu ya, fanatiknya luar biasa. Misalnya nih, hukum Taurat cuma ngomong, jangan hormatilah hari Sabat. Itu kan cuma 2 hal. Jangan kerja, beribadah. Orang Farisi itu menjabarkan jadi 40 poin. Nanti kalau misalnya tentang makanan halal. Itu kalau di Alkitab itu sederhana banget. Makanan halal adalah dagingnya. Daging ini jangan dimakan. Orang Farisi bisa punya puluhan aturan untuk menjelaskan hal itu. Wah, fanatik banget. Saudara pernah nggak berada dalam sebuah kekristenan yang sangat fanatik sekali? Kalau saya dulu juga begitu, saudara. Baca koran aja nggak boleh. Saya waktu baca koran ketahuan. Wah, dimarahin sama dosen saya. Koran itu isinya apa? Berita-berita. Berita-berita apa? Berita-berita di dunia, Pak. Iya, kamu akan jadi duniawi kalau banyak baca koran. Baca Alkitab saja gitu. Makanya orang-orang itu rohani. Tapi kalau ditanya presiden kita sekarang siapa? Jawabnya tetap Soekarno terus. Karena memang dia nggak ngikuti perkembangan zaman. Membaca koran aja keliru gitu kan. Nah tapi bagaimana tidak? Karena di beberapa sekolah tinggi teologi nonton bioskop aja nggak boleh. Gak boleh nonton bioskop. Makanya kalau di STT saya sama Dius mau nonton, ayo barengan sama dosen gitu kan. Kenapa? Ya karena nanti mereka di pelayanan ketemu anak-anak muda. Anak-anak muda kan nontonnya bukan wayang kulit. Benar ya? Anak-anak muda nontonnya adalah bioskop. Dan anak-anak muda kalau punya pertanyaan tentang film, tanyanya kepada siapa? Ya kepada mereka, hamba-hamba Tuhan ini. Ada beberapa kekristenan itu yang menurut saya dulu itu nggak perlu. Tapi ya karena mereka tuh sangat menekankan gitu. Wah saya bisa paham. Maksudnya baik saudara. Maksudnya baik. Tapi aturannya menjadi terlalu banyak. Saya dulu sekolah. Itu pertama kali 1 tahun pertama saya sekolah. Dipisah percaya laki sama perempuan. Jadi dosen yang sama tuh ngajar 2 kali. Jadi kalau dia datang ngajar yang laki. Nanti setelah ngajar laki dia pindah tempat lagi ngajar yang perempuan. Hasilnya nilainya semuanya jelek. Begitu tahun kedua digabung, wah lebih jelek. Pacaran terus ya kan. Dan saya ketemu sama istri saya juga di kampus. Dan itu ada aturannya gitu kan ya di kampus. Tidak boleh bicara berdua dimanapun. Di tempat terbuka juga nggak boleh. Jadi harus ganjil. Loh bagi saya kalau berdua di ruangan saya masih bisa paham lah. Itu masuk akal gitu loh. Dilarang ngomong berdua dimanapun itu loh saudara. Maksudnya adalah kalau di tempat terbuka, di halaman sekolah, ada banyak orang yang mosok nggak boleh begitu kan. Wah aturannya panjang. Tapi wah kan kita selalu berlaku banyak aturan, banyak pelanggaran. Akhirnya saya cari tuh hamba Tuhan pengerja di gereja itu yang punya anak kecil. Bayi, saya gendong. Terus saya ngobrol. Dipanggil. Kamu katanya pacaran ya? Ngomong berdua ya? Enggak. Loh katanya orang-orang bilang kamu ngomong berdua. Enggak Pak, enggak. Bertiga. Loh kok teman-teman mau ngomong berdua? Enggak, bertiga. Yang satu bayi. Paulus berkata begini, kalau modalnya sunat dan menaati Taurat, Paulus seorang pertama yang selamat. Kenapa? Dia orang Farisi. Dan dia tuh sangat getol menaati hukum Taurat. Tapi Paulus bilang apa? Semuanya itu sudah masa lalu. Sekarang Paulus berubah. Nah sekarang pertanyaannya, apa sih perubahan yang paling besar di dalam diri seorang Paulus? Dan saya yakin perubahan yang paling besar ini juga harusnya terjadi pada kita. Tapi sayangnya ya, kita ini kalau bicara tentang pertobatan, selalu dibatasi pada perubahan perilaku. Bertobat itu perubahan perilaku. Suka ngomong kotor, setelah itu tidak ngomong kotor. Kalau ngomong ketus, sekarang nggak pernah ngomong selama 5 tahun misalnya gitu. Yang dilihat itu adalah perubahan tingkah laku, perubahan tingkah laku, perubahan tingkah laku. Dan ini persoalannya. Jangan kaget ya. Loh, bukannya pertobatan itu selalu melibatkan perubahan tingkah laku? Saya jawab iya, tapi bukan yang paling penting. Yang paling penting pertobatan itu bukan perubahan tingkah laku. Perubahan tingkah laku itu nanti belakangan-belakangan. Yang paling penting dalam pertobatan terjadi 2 perubahan. Yang pertama adalah perubahan nilai hidup. Yang kedua perubahan tujuan hidup. Dengan perubahan nilai hidup dan tujuan hidup, nanti kita akan mengalami perubahan tingkah laku. Dan sekarang mari kita lihat
masing-masing, saudara. Ketika Paulus mengatakan aku berubah, yang berubah apa dalam diri Paulus? Yang pertama adalah nilai hidupnya. Mari saya bacakan lagi ayat 7, saudara. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Kalau dalam bahasa Yunaninya itu bukan apa, tapi apa saja gitu. Jadi terjemahannya begini, ayat 7. Tetapi apa saja yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Perhatikan tuh, lebih mulia daripada semuanya. Oleh Dialah aku telah melepaskan semuanya itu. Kalau dalam bahasa Yunani, oleh karena Dialah aku kehilangan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Saudara, perubahan besar yang pertama di dalam hidup kita harusnya adalah perubahan dari sisi nilai-nilai hidup kita. Ketika kita melihat sesuatu dulu, dengan sekarang kita melihat sesuatu yang sama, harusnya penilaian kita beda. Paulus tadi mengatakan begini, apa yang dahulu kuanggap keuntungan, sekarang kuanggap kerugian. Apa yang dulu kuanggap sebagai kebanggaan, sekarang kuanggap sampah. Perubahan nilai hidup. Kalau sampai saudara tidak mengalami perubahan nilai hidup, maka pertobatannya perlu dipertanyakan lagi. Saya tidak meragukan. Mungkin saudara bertobat, tapi mungkin pertobatannya perlu dikaji ulang. Apakah saudara sudah sepenuhnya bertobat atau tidak? Perubahan nilai hidup. Contohnya ya, saya kasih tahu. Paulus itu dulu menganggap bahwa kalau jadi orang Yahudi dari suku Benyamin, wah itu berarti bangga banget, itu kebanggaan. Sekarang dia anggap sampah. Dia menganggap dulu kalau dia orang Farisi, dihormati, kelihatan saleh, itu berharga. Sekarang dianggap sampah. Sekarang pertanyaan saya begini, patokannya apa? Sesuatu itu sampah atau kebanggaan? Sesuatu itu kerugian atau keuntungan? Patokannya apa? Kalau kita baca dengan baik ayat 7 tadi sampai ayat 9, kita tahu satu kata yang selalu muncul, yaitu mengenal Kristus, pengenalan Kristus, memperoleh Kristus. Jadi pengenalan kepada Kristus itu lebih mulia daripada semuanya itu. Nah, karena ini lebih mulia, maka kita sekarang menganggap semuanya itu menjadi sampah. Tapi sayangnya, jujur, banyak orang Kristen pada waktu bertobat, nilai hidupnya tidak berubah. Saya ambil satu contoh ya. Dulu mata duitan. Sekarang lebih mata duitan. Luar biasa ya. Saya bisa paham kenapa dulu mata duitan, sekarang lebih mata duitan. Karena pada waktu jadi Kristen, pendeta-pendetanya ngomongnya gini, saudara ikut Yesus kaya raya, amin, amin. Saudara kasih persembahan dibalas 10 kali lipat, 100 kali lipat, haleluya, amin. Ini pikirannya itu dengerin firman, tapi di sininya kata yang muncul itu bukan JESUS, saudara, CUAN, cuan terus gitu. Pikirannya tuh selalu cuan terus gitu. Nah sekarang orang dulu mata duitan, sekarang pergi ke gereja, di gereja ditawari makmur, kaya raya, jemaah ripah roh jinawi, jaya. Terus bagaimana kita tidak menjadi semakin duniawi? Terus yang berbeda apanya dong? Bahkan ada orang Kristen yang santai jawab gini, saya ini bersyukur loh setelah saya jadi orang Kristen, ada satu yang berubah luar biasa dalam hidup saya. Apa? Saya tambah kaya. Oke. Makanya di mana-mana termasuk di sini saya pernah mengatakan ya, banyak orang Kristen tiap minggu ke gereja, pikirannya tetap Gunung Kawi. Ya, badannya di gereja, mentalitasnya Gunung Kawi. Yaitu bagaimana supaya kalau ke gereja tambah kaya, memberi berlipat kali ganda, mendapatkan kembali. Loh ini semua, ini transaksi. Saudara mau melakukan transaksi atau relasi sama Tuhan?
Kalau mau transaksi, langsung bangkrut kita di awal. Yesus bawa salibnya dan bertanya, wani piro? Gak bisa bayar kita, sungguhan. Tuhan tidak sedang melakukan transaksi dengan kita. Tuhan sedang membangun relasi dengan kita. Amin. Maka mentalitas kita tuh jangan mentalitas yang transaksional gitu. Mau begini hasilnya apa, mau begini hasilnya apa. Saudara, banyak orang kelihatannya jadi Kristen, nilai hidupnya gak berubah. Kelihatannya jadi hamba Tuhan, nilai hidupnya gak berubah. Nah, daripada ngomongin orang lain, saya ngomongin diri sendiri aja ya. Saya dulu bertobat. Wah, waktu SMP kelas 2 saya bertobat gitu kan. Saya sudah mulai kurang nakal. Mulai berangsur-angsur kurang nakal. Waktu di sekolah Alkitab, wah, saya ketemu istri saya, ketemu teman-teman saya. Teman-teman saya itu sekolah Alkitab ngomong, saya tuh nakalnya setengah mati. Padahal kalau saya bandingkan dengan dulu saya pertama kali bertobat, saya tuh sudah jauh lebih baik. Bahkan waktu saya sekolah Alkitab, liburan, papa saya almarhum itu ngomong apa? Yakub, sini, papa mau ngomong sama kamu. Kamu sekarang sudah seperti malaikat. Karena dulu nakal banget. Di sekolah Alkitab itu saya paling nakal. Tapi tetap paling lumayan dibandingkan saya dulu gitu kan. Nah, saya dulu itu dari keluarga broken home. Saya tinggal bersama mama kandung dan ibu tiri saya. Saya main bersama adik-adik tiri saya. Dan papa saya itu pengangguran. Gak punya duit. Dan lebih pintar lagi, papa saya itu penjudi. Tiap malam judi dan gak pernah menang rasanya. Karena terlilit utang di mana-mana dan saya selalu jadi orang yang disuruh papa, kamu pergi ke sana cari utang, ke sini cari utang. Nanti kalau ada orang yang nggak mau kasih utang, saya laporin ke papa, nggak dikasih utang, saya sama papa datangi orang itu, orangnya dipukulin sama papa gitu. Jadi tinggal mau kasih utang atau mau berdarah-darah gitu aja sama papa saya, simpel gitu saudara. Papa saya penjudi, papa saya masuk penjara itu keluar masuk berkali-kali, salah satunya karena bunuh orang gitu loh. Makanya jangan main-main sama anaknya. Saya ini terkenal, disebutnya kami semua, bukan cuma saya, anak-anaknya disebut anak bajingan. Wong kere, anak bajingan. Nah, ada beberapa orang yang mungkin ketika mengalami situasi seperti itu, memilih untuk merusak dirinya. Jadi nakal, apa segala macam begitu. Saya enggak. Karena saya lihat orang-orang di sekeliling saya itu gagal semua hidupnya. Saya jadi orang yang berprestasi. Wah, di sekolah saya selalu ranking 1 terus. Makanya saya selalu cari sekolah yang kurang bagus. Bukan ya, sekolah saya ranking lah. Sekolah saya itu dulu 3 besar, saudara, di Semarang dulu. Waktu ada saya itu 3 besar, saudara. Setelah saya tinggal langsung nomor 1 dia. Bukan ya. Jadi saya tidak merusak diri. Tapi saya jadi orang yang memelihara berhala. Berhala saya apa? Berhala saya itu pengakuan. Karena saya sering dihina oleh orang, maka saya tidak boleh dihina lagi. Saya memang tidak marah, tapi saya terluka. Dan saya tidak menunjukkan luka itu dengan cara, wah menjual narkoba lah, jadi apa semua gitu. Enggak, saya enggak melakukan itu. Karena saya tahu saya enggak mau masuk penjara seperti papa saya. Tapi saya tetap berprestasi. Nah, persoalannya adalah begini. Saya tuh selalu ingin berhasil. Apapun yang saya lakukan, saya berhasil. Maka beberapa kata dalam hidup saya, dulu saya coret. Misalnya kata kalah, kata nyerah, kata takut, kata gagal. Itu semua saya coret. Saya tidak boleh gagal, tidak boleh kalah, tidak boleh takut. Saya harus bisa, harus mampu. Kenapa? Karena saya tidak mau dihina orang lagi. Nah, kelihatannya kan positif ya. Ketika saya melayani Tuhan, saya itu berdoa terus, Tuhan berkatilah pelayanan saya. Ketika saya melayani, saya berkorban apa saja, melayani apapun saya lakukan. Supaya apa? Supaya pelayanannya berhasil. Tapi apakah itu untuk Tuhan? Bukan. Untuk saya. Karena kalau gagal, saya dihina orang. Kalau saya dihina orang, saya sakit. Masa lalu saya muncul lagi. Sepanjang hidup saya bertobat, ternyata saya tidak menyadari nilai-nilai hidup saya tidak banyak berubah. Yang berubah cuma perilaku saya. Tapi nilai hidup saya tidak pernah berubah. Kalau saudara tanya yang paling penting apa bagi saya dulu, saya jawab yang paling penting adalah pengakuan. Yang paling penting adalah prestasi. Bahkan saya memakai Tuhan untuk mencapai itu. Padahal itu berhala.
saingannya Tuhan. Tapi saya telah memanipulasi Tuhan untuk memberi makan berhala saya. Coba sekarang saudara pikirkan ya. Di antara orang Kristen ada enggak yang berhalanya mamon? Harta. Kepengen kaya, pokoknya segala sesuatu dilihat dengan duit gitu. Terus berdoanya gini, ya Tuhan berkatilah aku. Ya Tuhan berkatilah aku. Nanti dia pergi ke gereja, pendetanya bilang, siapa saudara yang mau diberkati berlimpah-limpah, angkat tangan. Didoakan dalam nama Yesus. Bisa melihat ironinya enggak? Sebagian orang Kristen punya berhala mamon. Minta tolong Tuhan Yesus untuk memberi makan berhalanya. Itu sama saja dengan ada orang selingkuh. Minta tolong istrinya. Nyiapin perbekalannya, bajunya semua. Supaya dia bisa tampil mentereng di depan selingkuhannya. Kurang ajar enggak? Halo? Kelihatannya saya salah tema ya, saya ganti aja ya. Wajah-wajahnya kok kelihatannya kurang sukacita semua ya. Loh jujur, kita ini ketika jadi orang Kristen, nilai hidup kita tuh nggak berubah. Yang mata duitan tetap mata duitan. Sekarang lebih parah. Dulu mata duitan, perginya pemuasannya ke Gunung Kawi. Cari pesugihan. Sekarang tetap mata duitan. Kepengen kaya, pakainya apa? Pakainya Yesus Kristus gitu. Nilai hidupnya nggak berubah sama sekali. Padahal seharusnya pertobatan yang sejati dimulai dari perubahan nilai-nilai hidup. Apa yang dulu kita anggap kebanggaan, kita anggap sekarang sebagai kerugian. Makanya saya sekarang menganggap semua prestasi-prestasi saya itu, dulu itu sebetulnya sampah. Dulu itu sebetulnya halangan yang mengerintangi saya untuk datang kepada Kristus. Yang menghalangi saya untuk menjadi seperti Kristus. Karena saya merasa saya mampu kok. Saya mampu, gak usah belajar pun saya mampu. Dan saya cerita ini bukan untuk menyombongkan diri ya. Saya cerita supaya Bapak Ibu saudara tahu, saya bukan orang sembarangan. Saya ini dari SD juara terus. Sampai S2 pun saya nomor 1. Saya ini paling sial, itu jadi nomor 2. Itu di kelas 2, 1 semester aja, 2 SMA. Saya ranking 2, itu pun cuma sekali aja di 1 semester. Dan saudara tahu, believe it or not, saya nggak pernah belajar. Di rumah saya nggak pernah belajar. Jadi saya datang ke sekolah, tanya teman, nanti ada ujian apa? Ada ujian ini, saya baca, sebentar. Udah, nilai saya paling 8 lah, paling minim. Saya baca buku 3 kali, saya hafal kata-katanya. Dulu saya pinter sih, dulu. Garis bawahnya, dulu. Saya baca apa itu, cepat masuk. Orang kasih soal fisika, matematika loh. Teman-teman pakai coret-coretan gini. Saya cuma gini aja. Langsung ketemu hasilnya. Jujur, saya dulu pinter sih. Saya aja sampai heran kok ngelihat saya. Kok bisa ya dulu pinter ya gitu. Sekarang saya menganggap semuanya itu sampah. Karena yang paling penting bukan pinter. Yang paling penting sekarang adalah kemuliaan Tuhan. Sama aja nggak berubah ya. Sama aja nggak berubah ya. Cuma ganti berhala aja. Saya dulu menganggap kepandaian saya itu sebagai alat saya untuk tenang. Saya menghadapi apapun nggak pernah khawatir. Kenapa? Karena saya tahu, saya ini problem solver, saudara. Apapun saya bisa pecahkan soalnya. Anak saya bingung dulu waktu ini, dia masih kecil di Amerika dulu bingung. Wah ini prakarya, lupa beli lem, apa caranya gitu. Aduh nggak ada lem aja bingung. Papa dulu juga namanya prakarya, handcraft itu segala macam. Nggak bawa lem, nggak bawa apa-apa, nggak pernah bingung, nggak pernah bawa barang, semua tenang. Berangkat dari rumah nyari tempat sampah. Oh ada kardus diambil gitu kan ya. Nanti nggak punya warna, nggak punya pensil warna segala macam, ngambil daun-daunan berbagai macam warna. Udah dibawa aja. Nanti sampai di kelas bingung. Ini nempelkan pakai apa? Pergi ke kantin minta nasi putih. Bener gak sih? Minta nasi putih ditempelin. Kalau nasi putihnya habis, nggak apa-apa, ngambil upel. Nanti minta donasi dari teman-temannya, ya kan ditempelin semua. Gitu. Saya tuh nggak pernah takut. Kenapa? Karena saya merasa diri saya itu pinter. Saya bisa melakukan apapun dengan mudah. Jadi orang lain mempelajari sesuatu itu sulit. Saya itu mempelajari hal baru. Selalu mudah saudara. Apapun. Dan itu menumbuhkan apa? Kesombongan di dalam diri saya. Makanya saya berkali-kali ngomong, if I want it, I'll get it. Itu kalimat saya dulu.
If I want it, I'll get it. Kalau saya menginginkannya, saya pasti akan mendapatkannya. Kenapa? Karena I can do whatever I want. Tapi setelah saya bertobat, sungguh-sungguh berjumpa dengan Injil, berjumpa dengan Kristus, saya melepaskan semua nilai hidup saya. Yang saya banggakan bukan kepandaian, bukan prestasi. Yang saya banggakan adalah Kristus menebus saya dengan darah yang mahal. Dan itulah yang membuat saya merasa berharga. Kita merasa berharga bukan karena kita kaya, bukan karena kita sukses, bukan karena kita berprestasi, bukan karena yang lain-lain. Kita berharga karena ditebus dengan darah yang mahal. Nilai hidup kita harus berubah. Nah, saya mau kasih satu contoh ya, supaya kita semua bisa mengerti. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ini terutama kan di sini banyak orang Tionghoa ya. Kita ini nilai hidup kita nggak jauh-jauh dari yang namanya duit. Benar nggak sih? Kita terbiasa untuk menekankan duit segala-galanya. Mungkin saudara protes, enggak kok, enggak. Tapi coba ya perhatikan, ada satu keluarga hamba Tuhan. Setelah hamba Tuhannya mati, anak-anaknya itu berebut warisan. Wah parah banget ya. Lalu saya kenal salah satu hamba Tuhan senior juga, temannya yang mati tadi itu. Lalu dia cerita ke saya begini, Pak Yakub nggak usah bingung, nggak usah kaget. Kalau saya kenal dia sejak lama, saya sudah bisa menebak anak-anaknya pasti akan rebutan warisan kalau dia mati. Kenapa Pak? Karena hamba Tuhan itu dari kecil sudah mengajarkan uang itu paling penting. Loh kok bisa Pak? Hamba Tuhan ngajarkannya gitu. Karena gini nih, kalau ada masalah selalu hamba Tuhannya ngomong gini, udah gampang lah gitu. Udah izin ikut papa pelayanan aja. Loh Pak nanti ujian, gampang. Nanti papa kasih duit sama gurumu. Nanti ada apa-apa, udah gampang, kamu kasih duit aja sama dia, beres, udah gampang, ada duit. Pokoknya ada duit, semuanya beres. Ada duit, semuanya beres. Akhirnya anaknya belajar apa? Yang paling penting adalah duit, bukan keluarga. Dan beberapa kali misalnya, orang tanpa kita sadari ya, kita ini telah menekankan duit di atas family time misalnya, di atas hal-hal lain yang berharga. Contoh ya, misalnya begini nih. Nanti pada saat ada momen mau memberikan hadiah, mengungkapkan cinta kepada orang yang kita kasihi. Lalu saudara ngomong gini, ngapain sih beli bunga kayak begini? Habis-habiskan duit ya. Lebih baik duitnya dipakai untuk ini, dipakai untuk ini, dipakai untuk ini. Akhirnya anak-anak belajar apa? Mengungkapkan kasih sayang itu enggak penting. Yang penting adalah duit. Semuanya diukur pakai duit. Lo jangan mau, ya kamu rugi lah. Bocuan itu. Nolong orang terus kamu rugi buat apa? Loh, ngajarkan kepada anak kita. Kalau kita melakukan sesuatu, malah kita rugi, ya mending gak usah melakukan. Walaupun itu baik, menolong orang. Tanpa kita sadari, kita telah mengajarkan hal yang keliru kepada anak-anak kita. Saya sejak kecil mengajarkan kepada anak-anak saya. Yang paling penting itu adalah impact. Bukan income. Tapi income penting. Semakin besar income kita, impact kita semakin besar. Tapi kalau kita harus milih impact dengan income, kita harus pilih impact. Anak saya dulu pernah waktu SMP dia sama adiknya tanya sama saya waktu saya antar ke sekolah, Pak, kalau papa hari ini mati, papa puas nggak dengan hidupnya papa? Keren banget pertanyaannya ya. Filosofis banget walaupun agak kurang ajar. Papanya masih muda, masih sehat, ditanyanya gitu. Terus saya tanya, kenapa kamu tanya gitu? Ya kan orang lain kan mungkin kaya raya. Papa kan kalau jadi pengusaha pasti bisa tuh kaya raya. Benar, banyak orang memberitahu saya. Kalau saya mau jadi pengusaha, saya bisa kaya raya. Nggak usah jadi pengusaha, saya bilang. Kalau saya mau jadi pendeta di gereja ABC yang sudah nawarin saya pasti kaya raya. Mau sebulan saya ditawari lebih dari 100 juta. Anak-anak saya tahu. Beberapa gereja nawarkan saya sebulan lebih dari 100 juta. Nanti tiap tahun pada waktu Natal sudah diomongin. Nanti ada 2 orang tiap ngasih 1M, 1M. Tutup mata tok aja. Setahun 2M tanpa memperhitungkan yang bulanan. Ngerti nggak? Itu bukan satu gereja yang nawari. Anak-anak saya tahu, saya tolak semuanya. Karena saya mau mengajarkan kepada mereka. Yang paling penting impact, bukan income. Dulu anak saya yang besar ini, yang bersama saya, silakan berdiri kok. ya. Dia dulu paling protes saya jadi hamba Tuhan. Kenapa papa jadi hamba Tuhan? Kenapa papa nggak jadi pengusaha? Kan enak kalau jadi pengusaha kaya raya, Pak. Kita bisa beli sepatu terus gini-gini.
Kok yang paling penting impact kok, bukan income. Iya tapi kalau kaya kan enak Pak, bisa kemana. Jadi hamba Tuhan kan gak enak gitu. Sekarang dia jadi pendeta nih. Jadi pendeta di gereja bule nih, saudara, di Amerika. Dia nanti akan pergi ke Michigan ya, kotanya di kota Holland. Saudara, dia akan menjadi pastor Asian yang pertama mungkin di gereja itu. Karena semuanya saya lihat tuh orang bule semuanya. Dan saya bersyukur, akhirnya dia belajar sesuatu. Yang paling penting bukan income. Yang paling penting adalah impact. Kalau income saudara besar, pastikan impact saudara juga lebih besar. Setuju? Jangan sampai impact kalah besar dengan income. Amin. Nilai hidupnya berubah. Yang kedua saudara, yang berubah apa? Yaitu tujuan hidup kita juga berubah. Mari kita lihat saudara ayat yang ke-10. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Atau kalau dalam bahasa Yunani ayat 10 itu 3 bagian, yang pertama itu sejajar ya. Mengenal dia, kuasa kebangkitannya, persekutuan dalam penderitaannya itu sejajar. Lalu kata di mana itu enggak ada di dalam bahasa Yunaninya. Itu seharusnya diterjemahkan supaya mungkin lebih tepat ya. Supaya aku menjadi serupa dengan dia di dalam kematiannya. Supaya ultimatnya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saudara, yang berubah dari hidup kita bukan cuma nilainya, tetapi juga tujuannya. Untuk apa kita hidup di dunia ini, saudara? Kita hidup di dunia ini untuk mengenal dia. Saudara, perhatikan baik-baik. Saudara hidup di dunia ini untuk apa? Terima kasih jawabannya. Yang lain, saudara hidup di dunia ini untuk apa? Memenuhi panggilan dari siapa nih? Panggilan dari Tuhan ya. Panggilan dari Tuhan itu apa? Secara spesifik, tepat sekali. Kita hidup untuk memenuhi panggilan dari Tuhan. Tapi panggilan Tuhan untuk kita apa? Kalau secara umum kan panggilan Tuhan untuk kita kan menjadi berkat. Benar gak sih? Tapi pertanyaannya, secara khusus masing-masing kita itu dipanggil untuk apa? Saya dipanggil Tuhan untuk jadi hamba Tuhan. Saudara dipanggil sebagai apa? Mewartakan Injil, bersaksi, itu kan tugasnya semua orang Kristen kan ya. Tapi masing-masing kita punya panggilan kan. Kepada anak-anak muda saya selalu ngomong, jangan bingung pasangan hidup. Pikirkan dulu tujuan hidup. Tujuan hidup aja nggak jelas. Mau nyari pasangan hidup. Itu sama saja dengan ngajak anak orang untuk gelandang, ngerti nggak sih? Mau kemana nggak tahu, jalannya aja. Loh, masuk akal nggak sih? Saudara belum tahu tujuan hidup. Terus mau nyari pasangan hidup. Terus orang ini digandeng untuk kemana? Nggak tahu tujuannya apa. Keliling-keliling gitu aja, jadi gelandangan. Jujur ya, banyak orang Kristen seperti itu. Banyak orang Kristen menjadi orang-orang yang tidak punya tujuan yang jelas di dalam hidupnya. Jadi yang terjadi itu begini, maafkan ya saya harus ngomong tegas ini. Yang terjadi itu begini, ketika kita bertobat, tujuan hidup kita itu nggak berubah. Tetap aja tujuan hidup yang lama. Misalnya apa? Saya jadi orang yang sukses, yang kalau tua nanti saya bisa bersenang-senang, menikmati hidup, saya bisa liburan kemana-mana, saya punya rumah sekian banyak. Tujuan hidupnya nggak berubah. Yang berubah apanya? Yang berubah itu alat untuk mencapainya aja. Sebelumnya pakai gunung kawi, pesugihan, tuyul dan sebagainya. Sekarang pakainya Yesus Kristus, gitu loh saudara. Makanya saya di mana-mana selalu ngomong begini. Banyak orang Kristen menggunakan Tuhan untuk menggenapi tujuan hidupnya. Dan bukan menggunakan hidupnya untuk menggenapi tujuan Tuhan. Saya ulang sekali lagi. Banyak orang Kristen menggunakan Tuhan untuk menggenapi tujuan hidupnya. Dan bukan menggunakan hidupnya untuk menggenapi tujuan Tuhan. Kita ini ketika bertobat harusnya tujuan hidupnya itu berubah. Tapi kita nggak pernah berubah tujuannya. Nggak pernah berubah. Tetap sama aja. Kita yang dulu haus prestasi, haus pengakuan, haus penerimaan, tetap gak pernah berubah. Kita cuma beda alatnya untuk mencapainya. Tuhan itu telah dimanipulasi oleh banyak orang Kristen. Telah dimanipulasi di berbagai gereja. Tujuan hidup kita gak pernah berubah. Itu kalau kita bicara tentang tujuan kita ini secara umum. Sekarang kalau kita lihat di dalam teks kita,
Yang ku kehendaki itu apa tujuan hidup kita? Mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Melalui 3 hal ini kita nanti menjadi serupa dengan Dia. Perhatikan ya, tujuan hidup kita itu adalah mengenal Kristus. Jadi apapun yang menghalangi pengenalan kita tentang Kristus harus dibuang dari hidup kita. Saudara pernah nggak pergi ke satu tempat tapi saltum, salah kostum? Saya pernah mengalami. Saya diundang mengajar 5 hari di Pulau Nias. Saya nggak pernah pergi ke Nias, waktu itu kunjungan saya pertama. Tempatnya itu di Gunung Sitoli. Istri saya langsung baca suratnya, Gunung Sitoli. Nah saya ini kan nggak pernah nyiapin pakaian kalau mau pergi. Istri saya semua yang siapin. Karena saya itu dikasih apapun, saya tetap pakai, saudara. Jadi kalau istri saya itu lupa misalnya ya, di koper itu ada roknya dia, saya pakai roknya dia. Pokoknya apa aja yang ada di situ saya pakai gitu kan ya. Nah istri saya itu lihat di suratnya Gunung Sitoli. Wah istri saya kan perhatian detail kan. Jadi dia sudah nyiapin tuh jaket, baju yang panjang-panjang, sweater apa semua. Itu semuanya tuh udah disiapin semua saudara. Wah saya tinggal bawa aja gitu kan ya. Nyampe sana saya langsung kaget. Gunung Sitoli itu bukan daerah pegunungan, itu nama jalan, Jalan Gunung Sitoli. Itu di kota panasnya minta ampun. Jadi saya pakai baju panjang, saya lipat-lipat sampai sini, saudara. Coba kalau saudara itu sudah tahu ya, oh saya mau pergi ke pantai. Saudara pasti bisa tahu pakaian mana yang perlu dibawa, mana yang nggak perlu dibawa. Bener nggak sih? Pakaian panjang segala macam gitu, alah jaket-jaket nggak perlu karena tujuannya ke situ. Begitu pula sebaliknya, oh mau liburan kemana? Wah ke Gunung Kintamani, wah harus nyiapin bikini nih, konyol dong. Ngapain nyiapin bikini? Itu dingin banget, pakai jaket aja kita kedinginan. Ngapain kita nyiapin pakaian kayak gitu? Kalau saudara tahu tujuan hidup saudara itu paling gampang kok tahu ini nggak penting, ini penting, ini nggak penting, ini penting. Jadi kalau saudara itu tujuannya mengenal Kristus, semua yang menghalangi pengenalan tentang Kristus berarti nggak penting. Setuju? Apapun itu, walaupun itu kelebihan-kelebihan saudara, walaupun itu kekurangan-kekurangan saudara, whatever, apapun, masa lalu yang gemilang, masa lalu yang kelam, sama saja. Apapun, whatever yang menghalangi pengenalan kita kepada Kristus berarti tidak penting, harus dibuang. Kalau saudara semakin mengenal Kristus, berarti mengenalnya lewat kuasa kebangkitannya. Wah, orang Kristen paling seneng tuh. Tapi jangan lupa dong, kuasa kebangkitannya dan persekutuan dengan penderitaannya. Orang Kristen itu maunya merasakan kuasa kebangkitan terus. Nggak sadar kebangkitan itu terjadi setelah kematian, setelah penyaliban. Ngerti nggak? Makanya kita ini jadi orang Kristen, jangan jadi orang Kristen yang baru menderita dikit, minta Tuhan angkat penderitaan kita. Jadi orang Kristen itu cengeng banget gitu loh saudara. Ada penderitaan dikit, Tuhan kenapa aku menderita? Tuhan sudah seminggu loh, Tuhan kenapa nggak berubah-berubah? Jadi orang Kristen tiap kali ada masalah, minta Tuhan ngangkat masalahnya. Jangan. Kalau ada masalah, jangan minta Tuhan mengangkat masalah. Kalau ada masalah, minta Tuhan kasih kita kekuatan. Sebab kalau kita semakin kuat, beban itu sudah tidak jadi masalah. Tapi kalau kita tiap kali ada beban, minta Tuhan ambil. Nanti tiap kali ada beban ringan, tetap berat. Kasih beban ringan, tetap berat. Tapi kalau saudara kasih beban sama Tuhan, saudara minta kekuatan dari Tuhan. Tambah saudara kuat, nanti ada beban-beban lain. Biasa kali. Saya ini bersyukur ya, salah satu yang saya syukuri jadi orang miskin itu apa? Saya tuh jarang mengeluh, sungguhan. Saya ditempatkan pelayanan tidak enak, gak ada makanan. Saya juga gak cari, susah kayak apapun saya juga gak ngeluh. Kenapa? Karena saya dulu pernah lebih susah dari itu. Pak Joseph Tong itu pernah ngomong kepada saya gini, satu hal yang selalu kamu harus bisa syukuri. Apa Pak Tong? Keadaanmu gak mungkin lebih buruk dari sekarang. Karena kamu pernah berada di titik yang paling bawah, maka kapanpun kamu pelayanan, kamu akan selalu kuat. Saudara saya bersyukur, ada banyak penderitaan gak apa-apa. Justru di tengah penderitaan Tuhan mau menunjukkan kuasanya atas kita. Sehingga kita bisa menjadi sama seperti Kristus. Jadi sama seperti Kristus itu jalurnya saudara mengenal Dia. Mengenalnya lewat 2 jalur lagi. Lewat jalur apa? Kuasa kebangkitan
persekutuan dengan kematiannya dia. Supaya nanti kita bisa ke sana menjadi serupa dengan dia. Jadi mengenal Kristusnya itu bukan intelektual, bukan menguasai doktrin kristologi, bukan. Tapi mengenal Kristus, mengalami kuasa kebangkitan, mengalami persekutuan dengan kematian. Tujuan ultimatnya adalah menjadi serupa dengan Kristus. Apakah saudara mau menjadi serupa dengan Kristus? Masih amin lah. Pertanyaannya konyol banget, retoris banget. Kita semua pasti mau mengenal, menjadi serupa seperti Kristus. Pertanyaan saya, mau menderita seperti Kristus enggak? Mau menderita seperti Kristus enggak? Saya kasih tahu saudara ya, tanpa saudara menderita, saudara enggak bisa memahami Kristus. Contohnya ini, misalnya gini. Pernah enggak saudara memahami betapa dalamnya penderitaan dan ketakutan Kristus di Taman Getsemani? Kita biasanya cuma tahu, oh ya dia nangis sambil berpeluh, dia ngomong, aku seperti mau mati rasanya. Tapi coba ya, siapa di sini nggak usah ngangkat tangan? Siapa di sini yang pernah kepengen mati? Hidup merasa nggak ada artinya apa-apa, semua orang meninggalkan saudara, dan saudara rasa kepengen mati. Momen-momen seperti itulah yang dirasakan oleh Kristus. Sehingga ketika saudara menderita, putus asa sampai mau mati, saudara jangan bunuh diri. Pernah saudara mau bunuh diri? Ada orang-orang Kristen seperti itu. Pada satu titik dia mau bunuh diri, saudara, karena penderitaan tidak tertanggungkan. Saya bilang, don't do that. Ketika saudara mau bunuh diri, putus asa, lihat kepada Kristus. Karena Kristus pernah mengalami perasaan itu juga dalam dirinya. Saudara pernah dipermalukan di depan umum. Mungkin pertemuan keluarga besar kita dihina. Saya berapa kali mendengar suami istri itu bertengkar. Ada satu istri yang berkata, saya ini dipermalukan Pak. Sejak menikah kalau tiap kali ada keluarga besar, ini disapa, ini diperkenalkan. Saya nggak pernah diperkenalkan. Saya pernah kenal ada seorang saudara. Itu dia itu dengan saudara-saudaranya. Kalau mamanya memperkenalkan ke orang-orang, dia nggak pernah diperkenalkan walaupun ada di situ. Wow. Dia cerita penolakan yang dia alami itu begitu rupa, saudara. Sampai kalau misalnya anak, ini mamanya, papanya, saudara. Anaknya lengkap loh, saudara. Ada orang, dia perkenalkan anak. 1, 2, 3, dia nggak diperkenalkan. Tapi kalau saudara pernah ditolak oleh keluarga, pernah dipermalukan di depan umum, Kristus juga ditolak oleh keluarganya. Kristus juga dipermalukan di depan umum, benar nggak? Sehingga saudara semakin mengenal Kristus tuh. Semakin mengalami persekutuan dengan penderitaannya. Makanya tiap kali saudara menderita jangan buru-buru minta Tuhan angkat penderitaannya. Tiap kali menderita coba mikir gini, Kristus ini pernah menderita ini ya? Pernah. Saudara pernah dilecehkan secara seksual? Pernah mengalami kehancuran secara seksual? Kristus disalib itu tanpa benang sehelai pun loh saudara. Dia dipermalukan di depan semua orang. Sebesar itu pula rasa malu yang Tuhan ambil untuk mendapatkan saudara dan saya. Saudara pernah ditinggalkan orang-orang yang dulu saudara tolong? Saudara pernah paling butuh teman, malah teman gak ada? Kristus juga mengalami di Taman Getsemani, ditinggalkan semua muridnya, benar? Saudara pernah kecewa karena saudara mengandalkan satu orang ini, ternyata dia malah mengkhianati saudara. Yudas dipercayakan uang, malah cari uang untuk menjual Yesus. Petrus yang paling dibanggakan jadi pemimpin, malah menyangkali Tuhan. Dengan semua penderitaan yang kita alami, kita ini sedang dalam proses menjadi serupa dengan Kristus. Dan jangan mengeluh, amin. Jangan mengeluh, jangan mengeluh. Ini adalah perjalanan yang harus kita lalui. Dan saya ingin mengingatkan kita kembali 2 tanda pertobatan sejati. Pertama perubahan apa? Nilai hidup. Yang kedua adalah perubahan tujuan hidup. Dan saya akan tutup dengan sebuah cerita dari Alkitab. Saudara kenal Sakeus? Sakeus itu pemungut cukai. Sebagai pemungut cukai dia dibenci banyak orang. Tapi mengapa dia tetap mau jadi pemungut cukai? Karena duitnya banyak. Karena duitnya banyak. Jadi dia merasa duit itu lebih penting daripada penerimaan orang. Dia nggak peduli dibenci semua orang. Yang penting dia punya duit. Tapi pada waktu dia berjumpa dengan Kristus, Yesus tidak pernah memerintahkan dia apapun. Tapi dia berdiri dan ngomong apa? Setengah dari milikku akan kubagikan kepada orang miskin. Kalau ada orang yang kutipu, kubalas 4 kali lipat. Perubahan hidupnya berkaitan dengan duit. Dengan kata lain, ketika Sakeus bertobat, dia juga melepaskan apa yang paling berharga dalam hidupnya. Yang paling berharga bukan lagi harta, tetapi Kristus,
Kristus adalah harta satu-satunya. Pertanyaan saya, apa yang selama ini berharga bagi saudara? Selain Kristus. Harus kita sampahkan supaya kita bisa melihat keberhargaan Kristus dengan lebih jelas. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.